Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 5 hari menjalani isolasi mandiri, seorang perempuan Parubaya meninggal dunia di rumahnya di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tidak adanya petugas pengangkut jenazah membuat pihak kelurahan akhirnya menerjunkan petugas PPSU untuk mengevakuasi jenazah. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas penanganan prasarana dan sarana umum langsung diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah seorang wanita Parubaya yang tewas di dalam rumah. Korban adalah Nani Suryani, seorang wanita berusia 50-an tahun yang tinggal di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Wanita Malang yang memiliki penyakit bawaan jantung dan diabetes itu tak mampu bertahan hidup saat tengah menjalani isolasi mandiri selama 5 hari di rumah. Pelibatan PPSU untuk melakukan evakuasi jenazah COVID-19 diduga karena tim pemulasaran Posko Monas dan petugas Dinas Pemakaman DKI kewalahan mengevakuasi jenazah-jenazah COVID-19 lainnya. Meski terbiasa dengan perawatan dan menjaga kebersihan wajah ibu kota, namun para petugas PPSU ini sebelumnya telah dibekali keterampilan untuk mengevakuasi jenazah COVID-19 secara protokol kesehatan ketat. Yang meninggal ini kebetulan sudah isolasi mandiri selama 5 hari, tapi tidak dapat ditolong. Nah, makanya hari ini beliau almarhumah meninggal dengan protokol COVID. Rencananya kita sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID di Balaraja Tangerang dan sudah memberikan izin. Kebetulan mereka juga ada tanah wakaf, jadi diterima di tanah wakafnya. Di Kelurahan Mangga 2 Selatan sendiri terdapat 76 warga yang terpapar COVID-19, dengan 1 diantaranya baru saja meninggal dunia. Penuhnya daya tampung hampir di seluruh rumah sakit rujukan corona membuat banyak warga akhirnya terpaksa hanya menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemirsa, sudah terlalu banyak pasien yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Bagaimana sebenarnya penanganan atau SOP saat pasien COVID menjalankan isolasi mandiri? Sudah hadir Profesor Chandra Yoga, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Prof, kalau kita lihat tahun lalu sempat ada larangan untuk isolasi mandiri, makanya mengapa ada kemudian Wisma Atlet. Namun sekarang semua rumah sakit penuh, Wisma Atlet pun penuh, bahkan akan dibuka beberapa lokasi isolasi juga di beberapa rusun dan juga di hall. Saat ini sebenarnya apa yang perlu diwaspadai saat kita sedang menjalani isolasi mandiri? Apa yang harus diukur, apa yang harus diperhatikan, kondisi atau symptoms dari badan kita yang harus diperhatikan dengan baik itu apa, Prof? Ya, makasih Mbak Anissa. Tapi yang pertama tentu kita berduka atas pasien yang meninggal tadi, baik di isolasi mandiri maupun di IGD maupun di rumah sakit maupun karena tidak mendapatkan rumah sakit. Jadi memang pilihan isolasi mandiri menjadi salah satu pilihan untuk tadinya memang untuk orang yang OTG atau gejala ringan, tapi karena sekarang penuh bukan tidak mungkin kalau gejala agak sedang terpaksa harus di rumah. Itu poin pertama. Nah, apa saja yang harus disiapkan atau dilakukan? Kalau mau sederhana paling tidak ada 3 hal gitu ya. Yang pertama bagaimana menjaga kehidupan sehari-hari begitu. Yang kedua bagaimana kesehatan. Yang ketiga bagaimana menghindari kontak. Masing-masing ada 3 juga kalau mau di breakdown lagi. Sekarang kehidupan sehari-hari. Isolasi mandiri ini kan cukup lama ya, bisa 10 hari, bisa 13 hari. Jadi harus terjamin mereka yang di isolasi mandiri itu artinya makanan, minuman harus tersedia. Ini bukan hal yang sederhana, apalagi kalau tidak ada orang di sekitarnya, jadi harus ada dukungan dari berbagai pihak agar makanan, minuman tersedia, begitu juga pakaian tersedia, begitu. Bukan hanya pakaian baju ini, bukan tidak mungkin spray mesti diganti dan sebagainya, itu harus dipikirkan sampai demikian detail gitu. Kalau 10 hari dalam satu kamar atau satu rumah sendirian juga kalau di berbagai kepustakaan selalu disebut-sebut hati-hati untuk kemungkinan yang lain. Jangan sampai karena lengah nanti ada korsleting listrik, ada kebakaran, ada macam-macam hal jatuh di kamar mandi. Jadi hal seperti itu harus dijaga secara ketat untuk pelayanan sehari-hari ini, kehidupan sehari-hari ini. Plus satu hal yang penting, dan ini untuk semuanya, harus ada dukungan psikologis. Jadi keluarga tetap berhubungan dengan telepon atau dengan WhatsApp atau bagaimana, supaya yang di isolasi sendiri ini selalu merasa bahwa ada orang di sekitarnya yang selalu mendukung dia. Itu poin pertama tentang apa yang harus dilakukan untuk kehidupan sehari-hari.
Poin kedua adalah tentang kesehatan, gitu ya. Jadi masalahnya bukan hanya kesehatan, kehidupan sehari-hari itu saya sengaja taruh di poin pertama. Yang kedua soal kesehatan. Kesehatan yang kita sudah tahu bersama, tentu pertama harus obat, dan obat ini paling nggak ada 3. Satu, obat untuk yang biasa dia konsumsi. Jangan lupa banyak orang yang ada komorbid dengan berbagai obat itu tentu harus tersedia, gitu ya. Obat itu tentu harus tersedia. Yang kedua, obat yang spesifik untuk COVID kalau memang diberikan oleh petugas kesehatan, dan saya garis bawahi lagi, memang obat-obat tertentu hanya bisa diberikan oleh petugas kesehatan. Dan yang ketiga, kalau ingin mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Itu urusan kesehatan yang pertama. Urusan kesehatan yang kedua adalah evaluasi, itu yang sangat penting, gitu ya. Evaluasi, kalau tadi pertanyaannya apa yang mesti dievaluasi, yang paling sederhana tentu evaluasi keluhan. Kalau tadinya tidak ada keluhan lalu kemudian ada keluhan, kita mesti waspada itu. Kemudian kalau ada keluhan tapi keluhannya makin berat, bisa batuk, bisa demam, bisa sakit kepala, atau nyeri-nyeri di tubuh, atau diare, atau macam-macam keluhan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya sudah ada kemudian menjadi lebih berat, itu harus sangat-sangat diwaspadai. Tentu kalau bisa lebih baik lagi ada oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dan sebagainya, itu lebih bagus lagi, tapi evaluasi ini penting. Nah, kalau ada sesuatu harus ada yang bisa dihubungi. Tentu yang paling baik adalah petugas kesehatan yang selama ini menangani yang bersangkutan itu. Tapi kalau toh tidak ada, dalam situasi seperti ini kan semua orang sibuk, kalau punya teman petugas kesehatan, dokter atau perawat, itu juga baiklah untuk dihubungi untuk berkonsultasi, karena situasi kan seperti ini, semua orang sibuk. Nah, kalau saya dan yang balik lagi ke seperti kesehatan, soal kehidupan sehari harus ditambah satu lagi, pasiennya harus ditenangkan. Jadi saya kemarin baru bicara, bukan hanya kemarin, beberapa waktu bicara dengan ibu-ibu yang begitu stres anaknya di dalam kamar itu sakit, begitu, bukan sakit, isolasi, dia tanya macam-macam. Saya bilang, Bu, oke, Ibu silakan tanya macam-macam sama saya, tapi nanti ngomong sama anaknya jangan kayak gini ya. Kalau Ibu panik begini ngomong sama saya dan nada yang sama dibicarakan dengan anaknya, anak bisa jadi kasihan nanti. Kita selesaikan berdua aja, antara petugas kesehatan dengan ibu, atau apa-apa yang perlu ditanyakan nanti baru disampaikan ke anaknya dalam cara yang lebih baik, gitu. Itu poin kedua. Jadi nomor 1 kehidupan sehari-hari, nomor 2 kesehatan, nomor 3 tentu mencegah kontak. Karena bagaimanapun isolasi atau karantina itu maksudnya selain untuk menangani kesehatan yang bersangkutan, juga jangan menular ke orang lain di sekitarnya. Jadi makan harus terpisah, kalau bisa mandi juga terpisah, jangan sampai ada baju yang terpakai bersama, tetap pakai masker kalau ada kontak kepada orang lain dan sebagainya. Itu setidaknya 3 hal itu yang minimal yang perlu dilakukan, dan saya garis bawahi lagi, dukungan support itu sangat penting untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bayangkan dia harus sendirian di dalam kamar selama sekian hari, tentu itu akan berat, jadi kita perlu dukung. Baik, Prof. Chandra, dalam kondisi seperti apa ketika kita harus segera meminta pertolongan ke rumah sakit? Kalau mulai simptomnya sudah seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi, rumah sakit sekarang ini kan penuh sekali. Jadi memang harus ada, kalau kita baca guideline, memang disebutkan harus ada nomor telepon dokter yang setiap waktu bisa dihubungi. Itu kan ideal, gitu ya. Situasi seperti sekarang ini kan belum tentu itu bisa terjadi, belum tentu kita bisa menghubungi rumah sakit, belum tentu bahkan rumah sakit ada tempat. Jadi kalau saya sih secara praktis nih dalam beberapa hari ini, saya sangat menganjurkan kalau ada dokter yang biasa menangani, itu paling bagus, karena dokternya yang paling tahu keadaan kesehatan. Kalau tidak ada, paling tidak kalau punya kenalan saudara dokter atau teman, saya dihubungi beberapa orang yang pastinya saya tidak kenal, tapi karena saya petugas kesehatan, saya membantu. Nah, itu jadi harus ada nomor yang bisa dihubungi setiap saat. Itu penting. Dan kalau ditanya kapan menghubunginya, kalau saya sih mengusulkan kalau ada perubahan gejala dihubungi. Jadi jangan tunggu sampai berat. Tadinya sama sekali tidak pernah panas, kok sekarang 38 ya. Tadinya nggak pernah diare, kok hari ini diare ya, walaupun baru 2 kali. Hubungi saja petugas kesehatan atau teman untuk berkonsultasi, ini enaknya bagaimana. Jangan tunggu sampai berat. Jadi kalau ada perubahan gejala, kita hubungi itu belum tentu harus dikirim tentu saja, tapi ada konsultasi dengan petugas kesehatan, karena pertama-tama orang keluarga belum tentu paham, dan kedua semua keluarga akan bingung, akan panik begitu. Jadi kalau ada tempat untuk berbicara itu akan sangat baik. Baik, Dok, sejauh ini sempat ada imbauan kalau misalnya sedang isolasi mandiri jangan banyak-banyak lihat medsos, jangan banyak-banyak nonton berita COVID, itu tuh kenapa, Dok? Ada alasan tertentu? Jangankan yang nggak isolasi mandiri, kita yang nggak isolasi mandiri juga kalau sampai hari lihat terus-terusan berita seperti itu, kita bisa stres sendiri begitu ya. Jadi yang wajar saja melihat berita, karena berita sekarang memang betul-betul dibanjiri dengan semua masalah begini, dan
kadang-kadang orang akhirnya larut dan ikut menyelesaikan masalah yang bukan bidangnya. Jadi kita balance saja. Apa yang perlu kita tahu kita dengarkan, tapi juga ada balance yang lain, hal-hal yang lebih katakanlah lebih cheerful begitu, dan kalau bisa lebih spiritual akan lebih bagus lagi tentu saja. Baik, Prof. Chandra, kondisi ideal seperti apa yang paling baik ketika seseorang menjalani isolasi mandiri? Misalnya ruangannya masuk kamarnya masuk cahaya matahari, kemudian tidak 24 jam AC, atau sirkulasi udaranya meski harus ada ketentuannya, itu paling baik seperti apa, Prof? Yang paling ideal dia punya kamar sendiri yang cukup luas, begitu, ada kamar mandi dia sendiri di dalam, dia tidak perlu gabung sama siapa-siapa, dan kemudian seperti yang disampaikan ada pertukaran udara yang baik. Tapi kan kita hidup dalam kenyataan sehari-hari, begitu. Jadi kita upayakan apa yang ada semaksimal mungkin. Tentu sirkulasi udara itu sangat penting, jadi diupayakan semaksimal mungkin. Tapi saya tidak mau mendapat kesan, oh kalau gitu harus ada begini, harus ada begini. Tidak usah begitu. Tapi kita upayakan sirkulasi udara sebaik mungkin. Cuman sekali lagi, yang basic yang dasar-dasar harus dijaga. Listrik harus terjaga dengan baik. Jangan sampai, mohon maaf saja, ada tikus lagi masuk gitu. Hal-hal seperti itu yang mesti dijaga, kebersihan harus dijaga. Itu yang kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjamin yang tadi, poin pertama tentang kehidupan sehari-hari, selain yang kedua tentang kesehatan, dan yang ketiga tentang mencegah terjadinya kontak dengan orang lain. Baik, saat ini banyak sekali pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri kemudian akhirnya meninggal dunia. Itu biasanya penyebab utamanya apa ya, Prof? Apakah dia tidak hafal dengan kondisi badannya, atau misalnya ada gejala baru dia tidak konsultasi, atau bagaimana, Prof? Yang pertama Mbak Nisa, barangkali kalau tidak terlalu tepat kalau kita katakan banyak sekali yang meninggal. Bahwa ada yang meninggal tentu kita turut berduka cita atas ada yang wafat, tapi kalau banyak sekali barangkali juga tidak. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Dan poin kedua, seperti tadi kita sudah bahas dari awal, isolasi mandiri adalah untuk mereka yang tanpa gejala atau ada gejalanya ringan. Kalau gejalanya sedang atau membutuhkan pertolongan kesehatan, maka memang harus datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Hanya saja, sekali lagi, realita hari-hari ini, mudah-mudahan kalau beberapa hari mendatang bisa lebih baik. Kalau realita hari ini, kalau toh pergi ke pusat kesehatan, saya bicara Jakarta saja, itu yang penuh bukan kamarnya saja, IGD-nya pun sekarang jadi penuh. Jadi kita mesti memanfaatkan apa yang ada secara maksimal. Bagaimana supaya keadaan sakitnya tidak jadi berat adalah secara awal, kalau ada perubahan gejala atau sesuatu yang mulai saja tadinya nggak pernah panas, sekarang udah mulai panas sih, walaupun masih 38, itu segera hubungi seseorang. Kalau bisa hubungi dokter rumah sakit atau dokter tepat, itu yang ideal. Tapi kalau nggak bisa, hubungi seseorang yang mengerti kesehatan untuk bertanya. Kalau ada gejala lain yang berubah, yang tidak berubah, itu langsung dihubungi. Baik. Terima kasih Profesor Chandra Yoga, Guru Besar Kedokteran Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, 250 tenaga kesehatan di Bekasi, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya sejumlah rumah sakit kini kekurangan tenaga kesehatan. Duduk di aspal dan parkiran harus dilakukan tenaga kesehatan untuk mengembalikan energi agar kuat merawat ribuan pasien COVID-19. Ini menjadi pemandangan sehari-hari di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tenaga kesehatan ini memang harus bekerja ekstra, apalagi 250 tenaga kesehatan di Bekasi positif COVID-19 sehingga tidak bisa bertugas. Saat ini yang baru masuk di kami adalah di lingkup Dinkes saja, dan rumah sakit CAM itu sudah mencapai 250 lebih. Tenaga nakes? Nakes dan non-nakes. Yang terkonfirmasi itu? Yang terkonfirmasi, nakes dan non-nakes ya. Pihak pemerintah Kota Bekasi tengah berkoordinasi dengan seluruh organisasi profesi kesehatan dalam rangka penambahan tenaga medis. Hingga kini ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid telah penuh. 9 tenda darurat yang didirikan di depan halaman parkir RSUD juga sudah terisi penuh. Kabar duka juga datang dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, 2 perawat meninggal dunia karena terpapar COVID-19. 1 diantaranya bahkan sedang mengandung 9 bulan. Total dalam 1 bulan ini sudah ada 13 perawat yang meninggal dunia.
Mobil ambulan ini membawa jenazah perawat Inatayul Fadilah yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 saat bertugas di Puskesmas Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Almarhum yang berusia 27 tahun ini tengah mengandung 9 bulan. Suasana haru nampak saat rekan-rekan perawat melepas almarhumah untuk dimakamkan. Satu lagi perawat yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 adalah Ike Yulianti, perawat RSUD Muhammad Anwar, Sumeneb, Madura. Sebelum meninggal, almarhumah sempat dirawat di Rumah Sakit Garam Kalianget, Sumeneb selama 1 minggu. Data Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Timur mencatat, sejak sebulan terakhir sudah 13 perawat yang meninggal. Menurut Ketua PPNI Jatim, Nur Salam, langkah pemerintah menetapkan PPKM darurat diharapkan mampu menekan lonjakan COVID-19, sehingga mengurangi risiko perawat terpapar COVID. Pemirsa, PPKM darurat akan dimulai besok hingga 20 Juli. Pemerintah akan kembali menggelontorkan bantuan sosial tunai atau BST. Meski bersifat bantuan, publik berharap bansos yang disalurkan tepat sasaran dan tidak kembali tercemar oleh korupsi bansos yang memalukan. Presiden Joko Widodo telah memberikan isyarat kenaikan angka COVID menyebabkan perlunya segera diberlakukan PPKM darurat. Kegiatan semua lini, mulai dari perkantoran hingga pusat perbelanjaan akan semakin dibatasi. Terkait rencana tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan kembali menggelontorkan bantuan sosial tunai atau BST. Lagi untuk persiapan PPKM itu nanti warga akan dapat BST lagi untuk bulan Mei dan Juni 2 bulan. Kemarin kan berhenti di April. Nanti akan terima Mei dan Juni. Langkah ini diharapkan dapat meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Sementara itu, Menteri Keuangan menyebut bansos tunai tersebut akan diberikan ke 10 juta masyarakat yang tidak mampu, yang belum menerima program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun. Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu, yang realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta. Bansos yang diberikan pemerintah memang hanya bersifat bantuan. Lantas, apakah bansos yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan? Apalagi harga kebutuhan pokok di masa pandemi justru semakin tinggi. Namun yang tidak kalah penting, bansos dapat tersalurkan tepat sasaran karena tragedi korupsi bansos yang pernah terjadi jelas sangat memalukan. Pemirsa, rencananya dana bansos akan cair pekan depan, namun dengan dana tersebut tidak menjamin kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selama PPKM darurat. Sudah hadir bersama kami Jody Mahardi, Jubir Menko Marves, dan Joshua Pardede, pengamat ekonomi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Joshua terlebih dahulu. Pak Joshua, langsung saja, 300.000 itu cukup tidak sih buat 1 bulan? Ya, kalau kita perkirakan bantuan sosial tunai, ini kan programnya kan yang di awal tahun itu dari bulan Januari hingga April itu realisasinya cukup tinggi ya, hampir 12 triliun. Dan ini dengan adanya PPKM darurat ini diberikan perpanjangan ya sekitar 2 bulan ya, anggarannya 6,1 triliun. Dan ini diberikan 300.000 per bulan ya untuk KPM ya, keluarga penerima bantuan. Dan saya pikir memang kalau kita lihat secara keseluruhan, memang kalau dikatakan ini cukup ya tentunya bisa kita optimalkan gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dengan tren harga barang komoditas ya, komoditas pangan, kemarin kan juga BPS melaporkan bahwa tren harga komoditas pangan memang lagi turun ya pasca Lebaran, sehingga kita harapkan ini di tengah tadi suasana PPKM darurat
masyarakat tetap bisa memaksimalkan tadi pemberian BST tersebut, sehingga kita harapkan dan kita harapkan juga program ataupun pemberlakuan PPKM darurat ini hanya berlaku di bulan Juli ya. Kita harapkannya tidak diperpanjang, sehingga ke depannya kita harapkan daya beli masyarakat ini bisa tetap akan terjaga. Baik, saya ke Pak Jody. Pak Jody, saat ini kan PPKM darurat hanya Jawa dan Bali. Berarti yang dapat BST 300.000 ini untuk bulan Juni dan Juli ini berarti hanya mereka yang tinggal di Jawa dan Bali. Pak Jody, mohon maaf masih di mute. Boleh tolong dibuka mute-nya? Iya, ini kan memang sekarang Kemenkeu lagi focusing anggaran ya untuk program-program yang membantu masyarakat. Bansos juga kita sedang optimalisasi anggaran yang ada dan juga melalui perbaikan data penerima gitu. Yang sebelumnya kan memang ada 1 juta data yang redundant ya, sekitar 3T gitu, yang sedang diperbaiki, mudah-mudahan sih hari Senin udah bisa di ini ya. Dan bansos yang lambat akan dipercepat gitu. Jadi ya itu harapannya bisa segera membantu masyarakat. Baik, Pak Jo, di penghitungan 300.000 ini dapat mencukupi kehidupan masyarakat selama 1 bulan, itu didapat dari mana, Pak Jo? Itu Kementerian Keuangan, Mbak, mungkin yang bisa menjelaskannya. Saya mungkin di sini bicara mengenai ini aja, PPKM darurat. Oke, sejauh ini PPKM ini juga dikhawatirkan akan ada PHK baru, terutama mereka yang bekerja di sektor retail seperti mall yang saat ini ditutup ditutup total, kecuali untuk swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Apakah juga itu sudah diperhitungkan, Pak? Iya, kita tentunya memperhitungkan segala macam aspek gitu ya, karena kan ini kondisi darurat juga gitu. Kita lihat ada kemarin itu ada kenaikan sampai 24.000 kasus gitu, kenaikan yang eksponensial gitu. Di ASEAN sekarang kematian kita udah tertinggi kedua ya setelah Malaysia gitu. Bed occupancy ratio juga naik terus gitu, terus dicampur lagi sekarang dengan adanya varian Delta dan disiplin yang memang sudah campur aduk gitu loh. Jadi ya ini memang pilihan yang sulit gitu loh, gimana kita menyeimbangkan antara ekonomi dan dan keselamatan masyarakat. Tapi pada akhirnya kan kita juga lihat kasus dari negara-negara lain gitu loh, ketika mereka melakukan penurunan kasus secara drastis gitu, itu juga akan meningkatkan indeks penjualan retail pada akhirnya gitu. Jadi kita melihat ini mungkin ya temporary, ya harus sakit-sakitan lah gitu, tapi ke depan kita akan bounce back jauh lebih kuat. Baik, saya kembali ke Pak Joshua. Pak Joshua, banyak pengusaha yang bilang kalau misalnya PPKM darurat ini diibaratkan seperti obat atau jamu yang pahit, namun ampuh atau manjur seperti itu. Kalau misalnya dilihat dari hitung-hitungannya, bagaimana Pak Joshua? Iya, saya sepakat sekali ya bahwa pemerintah concernnya adalah bagaimana menangani krisis kesehatan terlebih dahulu. Fokusnya ini dalam artian bahwa pemerintah concern ya, mengingat tadi tren kasus yang meningkat, lalu bed occupancy rate-nya juga meningkat terus, dan juga tren yang pasien yang meninggal juga meningkat, makanya diambil langkah PPKM darurat. Jadi memang tentu adalah bagaimana menjaga ataupun mengelola kondisi dari kesehatannya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah nanti tentunya kalau kita lihat hitung-hitungannya, kita lihat memang potensi untuk aktivitas ekonomi kan ini kita lihat trennya udah mulai membaik ya sejak kuartal 1 sampai dengan bulan April Mei gitu ya, pada saat momentum Lebaran. Dan dengan adanya beberapa kenaikan kasus sekarang ini, memang kita melihat apalagi dengan adanya PPKM darurat, memang kami melihat bahwa ada potensi untuk pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini lebih rendah ya dari perkiraan awal, tapi ya kami melihatnya masih akan tetap positif ya, karena kalau kita melihat lebih detail ini beberapa sektor ekonomi dan juga yang kritikal ya, seperti misalkan industri mamin, semen, petrokimia, dan juga sektor konstruksi ini diperbolehkan tetap beroperasi ya, WFO 100%, namun dengan prokes yang ketat. Dan memang tapi tadi ada dampaknya pada sektor retail, perdagangan gitu ya. Tapi kita melihatnya bahwa ini kan berlaku di Jawa dan Bali, dan kita berharap bahwa ekonomi di luar Jawa Bali ya, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ini kan
ekonomi yang memang sangat mengandalkan komoditas, dan kalau kita lihat tren harga komoditas saat ini pun juga ini trennya lagi meningkat, lagi bagus gitu ya. Baik. Sehingga harapannya ini tetap akan bisa mengofset pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang diperkirakan akan cenderung lebih melambat. Baik, saya masih ke Pak Joshua. Pak Joshua, 300.000 itu untuk masyarakat itu cukup atau tidak sih? Ya, yang perlu kita ketahui juga adalah ini penerima BST ini adalah memang keluarga yang memang di luar program Keluarga Harapan, ya, program bantuan BLT dan juga BLT desa, ya, dan ini memang karena disasar adalah tadi masyarakat ataupun masyarakat ya yang pada umumnya bekerja di sektor informal, ya, yang memang mereka mengandalkan mata pencahariannya untuk dari pekerjaan sehari-hari di luar rumah, ya, dengan adanya pembatasan sosial ini ataupun pembatasan aktivitas masyarakat ini, tentunya kan mereka tidak dapat mendapatkan nafkah gitu ya, sehingga makanya ini diberikan BST. Nah, tentunya memang kalau kita lihat hitungannya memang secara kalau kita asumsikan lah, misalkan keluarga itu memiliki 2 anak, tentu memang itu rasanya memang cukup berat ya. Tapi tentu yang kita lihat di sini adalah tadi keluarga-keluarga ini juga tadi perlu memaksimalkan tadi misalkan ada yang bisa usaha ya. Baik. Ataupun dia misalkan mengoptimalkan juga sisa tabungannya. Saya pikir untuk bertahan masih selama bisa 1 bulan ya, ini kita harapkan, Pak Joshua, ya, untuk beberapa bulan ke depan ya. Baik, saya kembali ke Pak Jody. Pak Jody, pemerintah sempat menyebut tidak menyangka katanya akan terjadi lonjakan sebesar ini setelah atau pasca mudik Lebaran kemarin. Memangnya tidak ada persiapan untuk gelombang kedua atau nanti ada gelombang-gelombang yang lain seperti itu, Pak Jody? Ya, kita sih selalu siap gitu kan. Cuma kita kan lihat juga kemarin sebetulnya akibat kemarin mudik itu juga gitu. Sebenarnya kan kita waktu itu udah menghimbau masyarakat juga untuk tidak mudik gitu. Kita juga udah melakukan berbagai upaya untuk mencegah arus mudik tersebut. Cuma ya memang di lapangan ini sangat sulit gitu ya, dan selalu ada aja kebocoran-kebocoran gitu, dan sehingga arus mudik, kebocoran mudik ini tetap terjadi gitu. Dan ini kita lihat memang setelah musim mudik itu ternyata memang ada peningkatan yang drastis gitu, dan ini kita juga belajar dari pengalaman bagaimana India waktu itu telat juga, mereka tuh 60 hari setelah pelonjakan kasus mereka baru mulai melakukan pengetatan yang ekstrim gitu ya istilahnya, jadinya ya udah terlambat gitu, banyak tingkat kematian yang sangat tinggi gitu, dan kita sekarang jauh lebih cepat daripada yang pengalaman India gitu. Kita belajar dari situ, kita langsung segera mengambil keputusan untuk melakukan PPKM darurat. Baik, terima kasih Pak Jody Mahardi dan Pak Joshua Pardede. Di gelombang kedua ini kita harapkan pemerintah maupun masyarakat terus bersiap. Kita tentunya tidak ingin ada gelombang-gelombang berikutnya, tapi kita harus tetap siap-siap karena pandemi masih belum akan usai dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Jody dan Pak Joshua telah bergabung bersama kami di iNewsroom.